Ambara Crop, sebuah perusahaan yang berdiri di tahun 2000, di mana awal berdirinya perusahaan ini bergerak di bidang teknologi produksi untuk perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, baik di bidang produksi makanan, teknologi elektronik seperti komputer, HP, televisi, dan sebagainya. Ambara Crop juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang sosial, di mana anak perusahaan tersebut menitik fokuskan goals perusahaan di berbagai bidang seperti di rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya, yang bertujuan sebagai aksi nyata perusahaan terhadap kepedulian manusia. Selain itu, perusahaan menyadari bahwa perkembangan zaman dan teknologi semakin cepat, membuat banyak orang harus dapat belajar dengan cepat cara mengoperasikan teknologi dan membuat terobosan baru. Melihat itu, perusahaan melakukan sebuah penelitian di mana hasil dari respondennya menyatakan bahwa banyak orang bekerja belajar tentang dunia modern tanpa memperhatikan kesehatan mereka. Mereka beranggapan bahwa jika mereka beristirahat atau memperhatikan kesehatan akan membuat jam tayang mereka berantakan. Ibu-ibu di rumah pun yang memiliki waktu luang juga tidak banyak yang mau repot akan hal mengasuh anak, terutama dalam memberi makan. Tanpa ibu-ibu tersebut sadari, apa yang mereka berikan kepada anak-anak, terutama dalam makanan, akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak di masa depan, dan itu akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu, perusahaan yang tadinya bergerak di bidang teknologi elektronik membuat keputusan untuk membuat anak perusahaan dan terobosan untuk mencegah hal buruk terjadi, di mana anak perusahaan ini memiliki visi, yaitu to create a better world in healthy living for many modern people, dengan misi yaitu perusahaan yang mengutamakan tanggung jawab dan terus mengembangkan teknologi agar menghasilkan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan sehingga memproduksi makanan sehat, enak, terkenal, dan tentunya berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan juga melihat bahwa perkembangan dalam bidang kuliner kian pesat, membuat perusahaan melihat adanya peluang jika perusahaan ikut adil di dalam bidang kuliner, karena selain membantu generasi yang malas untuk ribet dalam menjaga pola makan, ini juga dapat membantu sebagian besar masyarakat dalam hal mata pencarian. Perusahaan membuat terobosan yaitu berupa keripik sehat yang berbahan dasar pisang, sayur-sayuran, serta buah-buahan yang lain tanpa menggunakan bahan-bahan zat yang berbahaya untuk anak-anak. Keunggulan keripik ini yaitu memiliki varian rasa dan memiliki berbagai zat-zat aktif yang positif untuk tumbuh kembang anak. Keripik-keripik ini diolah secara higienis serta dibungkus sedemikian rupa untuk menjaga cita rasa dan kualitas di setiap produk yang tersedia sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli dan mencoba serta membuat ketagihan. Sehingga selain memenuhi kebutuhan anak dalam pola makan yang sehat terpenuhi, ibu-ibu tidak perlu repot dan khawatir tentang gizi-gizi anak. Terdapat juga beberapa manfaat dari keripik pisang yang kami buat bagi kesehatan berbagai organ tubuh, antara lain dapat mencegah asma, mencegah kesehatan otak, dan dapat mencegah sembelit. Selain itu, terdapat juga keunggulan lain yang dapat diperoleh dari keripik ini, yaitu manfaat yang berasal dari kacang mete, antara lain dapat mencegah kesehatan jantung, meningkatkan kepadatan tulang, dan melindungi kesehatan mata. Melalui aktivitas pemasaran yang kami lakukan, dalam sehari kami dapat memproduksi sebanyak 200 bungkus dengan 10 varian yang berbeda, yaitu keju, coklat, pedas manis, mint, mangga, green tea, srikaya, blueberry, taro, cappuccino, dan manis. Varian-varian tersebut menurut kami cukup menggugah selera dan cukup memiliki fungsi-fungsi kesehatan yang sangat besar, sehingga kami memprediksi dalam sebulan penjualan yang kami dapat yaitu sebanyak 5.000 bungkus. Dengan laba bersih yang kami peroleh per bulan adalah 106.543.000. Berikut adalah lampiran analisa keuangan. Analisa keuangan. Melalui data keuangan yang kami lampirkan, maka perusahaan kami mendapatkan keuntungan secara bersih sebesar 106.543.000 per bulan.
Jika penghasilan kami per bulan mencapai ratusan juta, maka dalam setahun bisa menghasilkan uang sebesar 1.278.516.000 rupiah. Analisa peluang. Menurut pengamatan yang kami amati, kami mendapatkan potensi yang besar dalam bidang industri makanan ini. Dan karena kami sudah mengantongkan surat izin dari BPOM dan MUI yang menyatakan bahwa makanan ini halal dan layak dikonsumsi masyarakat, maka makanan yang akan kami jual tidak perlu diragukan lagi. Perusahaan juga bekerjasama dalam mengembangkan pemasaran produk kepada pihak-pihak instansi secara resmi, guna memudahkan masyarakat dan para wisatawan yang datang ke kota kami dapat membeli dengan mudah. Dan secara resmi kami memperkenalkan Banana Crush Chip, produk cemilan yang diciptakan oleh Ambara dalam bidang kuliner. Perusahaan menciptakan produk ini atas survei yang telah dilakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat oleh masyarakat. Perusahaan juga sangat berharap produk ini dapat diterima dan disenangi oleh para konsumen serta digemari oleh masyarakat luas secara konsisten di toko cemilan-cemilan yang telah bekerjasama dengan kami. Besar harapan kami untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan pusat-pusat oleh-oleh Kota Palembang, karena kami bercita-cita bahwa makanan yang akan kami berikan dapat menjadi ciri khas Kota Palembang selain pempek dan kemplang. Dan kami juga percaya dengan adanya makanan ini akan menambah potensi tumbuhnya pengusaha makanan khas Kota Palembang di bidang industri makanan lainnya, sehingga nilai dan laju pertumbuhan di Kota Palembang secara finansial atau ekonomi dalam kurun pendapatan daerah Kota Palembang juga akan bertambah dan mengurangi pengangguran yang ada di Kota Palembang. Perusahaan juga memberikan promo yang menarik untuk konsumen dengan edisi terbatas. Melalui promo-promo yang ada, perusahaan berharap masyarakat tertarik terhadap pembelian produk-produk yang ada. Demikian presentasi bisnis yang dapat kami lakukan. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang telah kami perbuat. Dan kami menerima saran dan kritik dari Bapak Ibu sekalian.